Banyak yang bertanya, bisakah makrifat diajarkan? Namun jawabannya mengejutkan. Makrifat bukan ilmu yang bisa diwariskan lewat kata-kata atau buku. Ia bukan sesuatu yang bisa diajarkan, melainkan sebuah pengalaman yang hanya bisa dialami. Bagaimana mungkin sebuah ilmu yang selama ini kita kenal dengan pelajaran justru tidak bisa diajarkan? Mari kita telusuri bersama rahasia terdalam di balik makrifat. Gerbang yang tidak pernah dibuka dengan kata-kata. Makrifat bukan seperti ilmu yang bisa dibagikan lewat buku, ceramah, atau tulisan di papan tulis. Ia bukan seperti rumus yang bisa dikuasai atau dihafal. Ia lebih menyerupai cahaya yang menyentuh kalbu. Bukan karena usaha, tapi karena izin. Ketika seseorang bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam makrifat? Maka pertanyaan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa ia masih berada di luar. Sebab makrifat bukan sesuatu yang dimasuki dengan langkah kaki, tapi ditarik dengan rasa. Banyak yang keliru mengira bahwa makrifat bisa ditransfer dari guru ke murid, seperti warisan yang diwariskan. Padahal tidak ada guru yang bisa menanamkan makrifat ke dalam jiwa orang lain. Guru sejati hanya bisa menunjuk arah, memberi isyarat, membisikkan petunjuk halus, namun langkahnya tetap milik sang murid. Makrifat adalah pengalaman langsung, bukan hasil dari penjelasan. Sebab penjelasan hanya berfungsi untuk mengantar, bukan mengungkap. Ibarat seorang bijak yang berdiri di tepi lautan, ia menunjuk ke arah samudra luas, namun tidak bisa menyelamkan orang lain ke dalamnya. Hanya mereka yang berani meninggalkan daratan ego, melepas beban dunia, dan berenang dalam keyakinan yang bisa sampai ke kedalaman rasa. Maka tidak ada jalan pintas, tidak ada kelas kilat makrifat, tidak ada ijazah yang menjamin penyaksian hakikat. Seseorang bisa mendengarkan 1000 ceramah tentang makrifat, tapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Karena makrifat itu bukan bunyi, ia adalah diam yang sangat dalam. Ia bukan keramaian kata-kata, tapi sunyi yang menyingkap makna. Saat akal mulai tunduk, saat logika tidak lagi menjadi tuan, saat itu rasa muncul sebagai pemimpin jalan, dan rasa hanya mengenali satu arah, menuju dia. Jika engkau merasa sudah tahu banyak, sudah paham banyak teori, justru saat itulah makrifat menjauh. Karena makrifat tidak pernah bersahabat dengan aku tahu. Ia hanya muncul di hadapan yang berserah, yang tidak mengklaim penguasaan, yang kosong dan rela ditumpahkan dengan cahaya ilahi. Maka selama masih ada hasrat untuk menguasai makrifat, selama itu pula makrifat akan jadi misteri. Seperti aroma bunga yang tak bisa dikurung dalam botol, makrifat tidak bisa dimiliki. Ia hanya bisa dihirup oleh jiwa yang halus, yang peka, yang membuka diri dalam kekhusyukan. Jika ada yang bertanya, apa manfaat makrifat? Maka jawabannya bukan keuntungan duniawi, bukan keberhasilan, bukan kekayaan, bukan kemudahan. Makrifat hanya menawarkan satu hal, kehadirannya yang nyata dalam segenap hidup. Dan disitulah semua dimulai. Bukan dari banyaknya ilmu yang dikumpulkan, tapi dari kesiapan hati untuk mengalami. Karena makrifat bukan tentang mengetahui, tapi tentang menjadi. Guru hanya menunjuk, tapi jalan tetap sunyi. Bayangkan seseorang berdiri di tengah padang yang sangat luas, tanpa arah, tanpa peta. Kemudian muncullah seorang guru, menunjuk ke arah satu titik di cakrawala, dan berkata, kesanalah jalan pulangmu. Tapi setelah itu, guru itu pun kembali diam. Ia tidak menuntun tanganmu, tidak berjalan bersamamu, bahkan tidak menjelaskan apa yang akan kau temui di tengah perjalanan. Di titik inilah banyak yang kecewa, karena mereka berharap guru akan memimpin, mengawal, bahkan membopong mereka hingga sampai. Padahal jalan makrifat adalah jalan mandiri dalam sunyi. Guru bukan pemilik pintu, bukan pula pembuka gerbang. Ia hanya saksi bagi mereka yang hendak masuk. Ia tidak bisa menyuapi rasa, karena rasa itu bukan dari dirinya. Ia hanya bisa mengajak seseorang melihat ke dalam dirinya sendiri, lalu menunggu apakah hatinya cukup jujur untuk mengakui cahaya itu. Bukan karena guru kurang memberi, tapi karena yang dicari bukan sesuatu yang berada di luar. Makrifat adalah perjalanan ke dalam, dan setiap orang hanya bisa masuk dengan kunci rasa yang telah disiapkan oleh tangannya sendiri. Kadang seorang murid merasa,
Guru tidak menjelaskan secara lengkap, tapi justru disitulah keindahan dan rahasianya. Karena makrifat bukan untuk dijelaskan, ia adalah getar yang muncul dalam dada saat sunyi, saat tidak ada lagi yang bisa digenggam selain dia. Jika guru terlalu banyak berbicara, murid akan sibuk memahami, bukan mengalami. Sedangkan makrifat tidak akan pernah hadir di ruang pemahaman. Ia lahir dari ruang keheningan, dari dada yang terbuka, dari pikiran yang menyerah. Banyak orang ingin mendekati guru makrifat agar mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tapi semakin mendekat dengan harap mendapatkan sesuatu, justru semakin jauh dari rahasia itu. Karena selama masih berharap kepada guru, berarti belum berserah kepada dia. Guru yang sejati justru akan mematahkan ketergantungan itu. Ia tidak akan membiarkan seorang murid bersandar padanya terlalu lama. Ia akan terus mendorong sang murid untuk berdiri sendiri, merasakan sendiri, menemukan sendiri. Guru hanya membangunkan kesadaran yang tertidur. Di dalam perjalanan makrifat, kita tidak sedang menuntut ilmu seperti biasa. Kita sedang melepaskan satu demi satu semua keinginan untuk tahu. Kita menanggalkan kepandaian, kebanggaan, bahkan ketertarikan terhadap penjelasan indah. Sebab penjelasan hanyalah penjara yang halus. Ia membuat kita merasa paham, padahal yang hakiki belum pernah disentuh. Guru tidak menginginkan kita pandai bicara tentang Tuhan. Ia ingin kita hancur lebur dalamnya. Seperti orang yang ditunjukkan arah ke matahari. Guru hanya menunjuk, tapi yang merasakan panasnya adalah diri kita sendiri. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana rasa terbakar itu. Hanya mereka yang berjalan, yang berani menatap langsung, yang akan tahu maknanya. Dan saat itu terjadi, tak lagi dibutuhkan penjelasan. Karena rasa telah menggantikan segalanya. Karena makrifat telah datang dalam bentuk pengalaman yang tak bisa ditukar dengan kata. Maka jangan menuntut guru untuk mengajarimu makrifat. Tugas guru bukan membuatmu tahu, tapi menyadarkan bahwa dia telah hadir. Tidak di sana tapi di sini. Tidak nanti tapi sekarang. Dan jalan menuju kesadaran itu, meski diberi arah oleh guru, tetap harus kau lalui sendiri. Dalam sepi, dalam kejujuran, dan dalam kepasrahan.